Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari kelas PTI 5A yang ber-MPM 1918320703. Di sini saya akan menjelaskan UAS saya, yaitu UAS Entrepreneur yang dibimbing oleh dosen pengampu Pak Anasrullah. Dan sini saya akan menampilkan apa itu es coffee. Nah, untuk sejarah usaha, kenapa sih saya harus memilih es coffee? Nah, sejarahnya tuh berawal dari masa pandemi ini. Karena merosotnya kinerja waktu yang terbuang sia-sia, saya memanfaatkan waktu untuk melakukan beberapa pengujian dan akhirnya melihat beberapa konten yang ada di YouTube tentang rencana usaha pada masa pandemi, dan terpikirkan tuh untuk membuka stand es kopi yang dimana proses dan juga penyelesaian tidak memakan waktu yang lama. Dan inisiasi dari YouTube tersebut, saya berinisiatif untuk membuka stand sendiri dengan rasa yang berbeda. Nah, gitu saya tuh membuat itu karena saya ingin tahu pangsa pasar yang sekarang itu lagi rame itu apa. Nah, salah satunya yaitu dengan membuka stand-stand minuman atau makanan. Nah, saya itu memilih minuman gitu. Nah, untuk visi misi dari es kopi tersebut apa sih? Nah, visi saya menyediakan minuman yang menyegarkan dengan harga yang murah dan kualitas yang tidak mengecewakan. Nah, untuk misi saya yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, menyediakan varian baru setiap ada event tertentu, dan memberikan diskon. Nah, kenapa saya memberikan diskon? Karena ini salah satu untuk menarik salah satu pelanggan. Karena banyaknya diskon berarti banyak pelanggan gitu menurut saya. Nah, untuk target pasar kita memprioritaskan yaitu remaja sekolah dan sekitar stand nih. Nah, kenapa saya harus masyarakat sekitar dan juga pengguna jalan? Karena di sekitar situ, sekitar stand saya kan tepatnya ada di sekolah nih. Nah, tepatnya itu ada di sekolah SD, SMP, dan SMK. Nah, target saya itu anak sekolah karena saya terpikirkan mungkin di masa pandemi ini ada beberapa anak yang tidak, atau remaja sekolah yang jarang ke sekolahan karena adanya pandemi. Tapi sekarang kan sudah beda karena sekarang juga sudah adanya diberlakukannya sekolah offline lagi. Mungkin saya akan membukanya lebih awal gitu. Nah, kenapa harus saya memilih masyarakat sekitar? Karena menurut saya itu tidak hanya remaja yang bisa membeli, tapi juga masyarakat sekitar seperti bapak atau ibu atau orang tua wali, bahkan dari guru-guru gitu. Nah, pengguna jalan bisa dikatakan karena saya juga di pinggir jalan, ya mungkin melibatkan banyak pengguna jalan. Karena yang paling spesial menurut saya itu pengguna jalan itu lebih menarik kalau kita itu memberikan diskon tuh. Nah, itu bisa menarik pengguna jalan gitu. Nah, strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran yaitu dimulai dari promosi ya nih. Promosi yaitu strategi mengenai bagaimana produk kita dapat dikenal oleh konsumen melalui beberapa cara. Nah, yaitu yang pertama itu iklan tuh atau advertising. Untuk saat ini kami menawarkan produk kami dengan memasarkan lewat media sosial yang dimana sekarang itu lagi booming sih. Bukan booming, cuman sekarang banyak banyak sekali anak muda jalankan gitu, yang seperti Instagram, Facebook, WA, dan TikTok nih. Nah, karena kebanyakan orang itu memilih TikTok. Kenapa harus TikTok? Karena di TikTok itu ada TikTok Shop. Nah, kenapa saya harus menampilkan TikTok dengan periklanan kayak gitu? Karena adanya sistem FYP itu memberikan beberapa kesan positif bagi saya. Karena orang lain mikirnya, oh ini stand es kok kopi gitu. Nah, sedangkan es yang lain kan ada boba, ada varian susu, ada varian mangga, dan varian banyak lagi lah. Nah, kenapa saya harus memilih kopi? Karena kopi itu salah satu salah satu varian rasa yang menurut saya itu
bukan hanya enak, tapi juga kesannya itu lebih lebih kayak jarang diketahui orang gitu loh, ya kan. Nah, saya memasarkan produk saya itu di Facebook dan WA status nih, karena kebanyakan orang harus pakai WA status tuh, WA status dan sama TikTok. Dan yaitu saya memakai sales promosi. Kenapa saya memakai sales promosi? Karena di sisi lain sales promosi itu memberikan beberapa kesan tersebut ya, bukan berarti saya promosi sales itu saya memberikan ke orang lain, terus ada beberapa momentum untuk mengajak orang lain tuh ada. Nah, di sisi lain saya itu kan memberikan kupon nih, yaitu stand saya kan beberapa pembelian, misalnya pembelian 20.000 itu maksimal ada 5 cup nih, 5 cup 5 cup nanti ada bonus tersendiri gitu dari setiap pembelian tersebut. Nah, itu memberikan saya promosi itu di apa itu ya, kertas-kertas yang saya sebarkan, terus saya menawarkan ke sekolah-sekolah kalau saya memiliki stand yang memiliki rasa yang sangat menurut saya itu jarang ditemui gitu. Nah, yaitu yang selanjutnya adalah personal selling, yaitu promosi yang dilakukan secara DO atau Grab. Nah, ini salah satu yang saya prioritaskan nih. Karena apa? Karena menurut saya itu sekarang itu zamannya orang itu mager untuk pergi atau keluar rumah. Nah, saya memanfaatkan Grab, yaitu memberikan kesan positif kepada Grab tersebut dan juga kesan terbaik kepada para pengguna Grab tuh. Nah, karena di sisi lain Grab itu punya diskon yang besar-besaran dan juga saya sendiri juga memberikan diskon yang besar-besaran, ya setiap pembelian setiap seminggu satu kali, setiap seminggu ada satu kali gratis 1 cup gitu. Nah, di Grab itu malah ada diskon lagi. Setiap pembelian ada 5 atau 4 itu diberikan diskon dengan potongan harga hampir 50% gitu. Karena saya memprioritaskan di Grab. Tuh. Lanjut ya. Nah, saya memberikan apa sih yang ada di stand es kopi saya? Masa hanya es saja? Nah, bukan hanya es saja tuh. Saya juga menawarkan yang panas dan juga varian yang hangat loh. Nah, dengan varian yang hangat itu kayak saya tuh memberikan modelnya kayak prosesnya, yaitu ya di barista-barista itu yang ada di gambar-gambar tuh. Nah, saya memberikan kayak gitu dengan konsep yang disek gitu ada. Saya juga punya alat-alatnya untuk mengesek itu juga. Dan esnya itu kita kopi, ada cup, kasih susu gitu. Salah satu konsepnya kayak gitu. Nah, lanjut. Nah, strategi produksinya itu kayak gimana sih? Nah, yaitu pertama itu kalau sama kita memberikan varian rasa yang kayak hangat tuh. Nah, hangat itu memberikan kayak saat ini salah satu contoh gambar aksi saya untuk melakukan pembuatannya, yaitu kayak action pertama itu memberikan kesan-kesan pembuatannya tuh. Yang action kedua itu memproses gimana susu dan kopi itu bisa tercampur dan terjadilah itu. Tuh. Lanjut, kendala atau hambatan nih. Nah, kendala apa sih yang sering terjadi di toko saya atau di stand saya itu? Yaitu banyaknya pesaing yang menawarkan harga yang berbeda. Nah, ini salah satu yang menurut saya itu paling menonjol, karena semakin banyaknya stand-stand yang berjejeran, maka kita itu akan saling berhadapan dengan namanya pangsa pasar yang dengan harga yang berbeda-beda gitu. Nah, mikirnya kayak gini nih. Itu di sana enak tapi dengan harga yang mahal. Nah, di sini harganya murah cuma rasanya pas-pasan gitu. Nah, yaitu ada lagi yaitu naik turunnya harga bahannya tidak menentu. Apa sih bahan yang tidak menentu itu? Ya seperti susu. Kadang kan kita itu mikirnya gini, kalau kita nggak memakai susu murni, ya ada beberapa hal yang menurut saya itu tidak enak kalau kopi itu dibandingkan dengan susu kaleng atau susu murni gitu. Karena saya memakainya itu susu murni gitu. Dan selanjutnya itu kendala cuaca. Mana ada sih suatu stand atau toko yang bisa menghasilkan keuntungan kalau di cuaca yang tidak menentu kayak gini nih. Ya kadang hujan lebat, kadang angin, kadang panas. Nah, kalau panas nggak masalah. Karena panas butuhnya yang dingin-dingin. Nah, kalau yang posisi dingin butuhnya hangat-hangat. Nah, di sisi lain itu kadang ada beberapa konsumen itu
Ya ada yang pengen, ada yang enggak. Nah, itu kendalanya. Nah, sekian dari presentasi saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Untuk pertanyaan yang bisa Anda berikan kepada saya mengenai es kopi itu apa saja, terus varian apa saja sih yang harus diberikan di es kopi? Apakah hanya kopi saja atau varian lain? Ada kok. Kalau ingin bertanya silahkan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.